Ustadz, apakah jika kita membicarakan penyimpangan Ustadz penyebar syubhat termasuk ghibah? Ghibah itu haram kecuali 6 atau kecuali di dalam 6 wilayah. Pertama, menggibai mu'lin bifisqihi wa bid'atihi. Orang yang memaklumkan, terus terang, membuka, melakukan kefasikan dan kebid'ahan secara terbuka, ya, terang-terangan, itu boleh dighibah. Makanya Al-Hasanul Basri sendiri mengatakan la ghibata 'alal fasik al-mu'lin. Tidak ada istilah ghibah bagi orang fasik yang terang-terangan. Mubtadi' yang terang-terangan. Yang kedua, mutadhallimun, orang yang ingin mengadu karena dizolimi. Ke ulama, ke mufti, syekh, saya diperlakukan oleh saudara ahli waris saya begini-begini. Warisan saya dirampas. Yang rampas siapa? Fulan bin Fulan. Nyebutin. Gimana syekh sikap saya? Boleh nggak begitu? Boleh. Kemudian yang ketiga adalah untuk identifikasi. Termasuk juga untuk identifikasi status karyawan antum lanjut enggak. HRD pasti dong membicarakan. Masa mau mengevaluasi orang, ya si Anu tapi nggak jelas namanya siapa ya. Pokoknya itu deh. Tapi jangan ngomong-ngomong, repot. Ya itu nggak akan bisa. Ini karyawan kontrak yang sudah 1 tahun ini ternyata kinerjanya lemah. Ghibah nggak itu? Ghibah boleh. Demi maslahat perusahaan antum. Ini mas ya, nggak boleh ngomong-ngomong ya. Itu kan gitu. Kita akan mengevaluasi karyawan, tapi jangan ngomong-ngomong. Ya repot itu. Orangnya siapa? Nggak boleh. Itu. Pokoknya antum HRD ya, antum diem aja. Tapi ente evaluasi. Tapi dengan syarat orangnya nggak ketahuan. Ya gimana? Antum mengevaluasi orang yang nggak ketahuan. Pasti. Lapor ke atasan, direktur, Pak, karyawan fulan-fulan ini kayaknya tidak layak untuk diteruskan. Itu. Atau sedang di dalam menjadi saksi di pengadilan. Ghibah. Bapak hakim yang mulia, saya melihat si fulan itu berzina. Oh, ghibah. Pelakunya nggak ada. Apa yang Anda lihat? Saya lihat sandalnya Pak Hakim. Ya sandal bisa aja sandal orang lain, mirip gimana? Ya Pak Hakim, ada lagi lanjutannya. Setelah itu saya lihat celananya. Ya celana orang lain dibuang, mirip. Enggak Pak Hakim, saya melihat seperti ember masuk sumur. Nah itu, kalau enggak stop, itu cara saksi zina. Tuh. Atau identifikasi status, contoh antum dipeseni atau dikirimin, dititipin duit, mas tolong ini ada uang 1 juta, antum pulang kampung, rumahnya Purworejo umpamanya. Ini tolong titip, kasihkan si fulan namanya Muhammad. Itu dia butuh banget, butuh sumbangan karena anaknya yatim, ditinggal ibunya meninggal, ya. Ini kasihkan, Pak. Muhammad yang mana Pak? Di kampung itu ada 3, gendut, krempeng, botak. Nah, oh itu yang botak itu ya. Ngomong Muhammad botak, jelek nggak? Jelek, ghibah. Tapi di dalam rangka identifikasi supaya untuk membedakan 3 Muhammad. Nanti keliru deh, yang dikasih Muhammad gendut. Itu Muhammad gendut, krempeng, botak. Itu. Makanya ada ulama-ulama yang menamakan dirinya dengan nama-nama yang gelar dia A'raj, itu bincang karena sudah teridentifikasi seperti itu. Orang manggil juga nggak penghinaan. Tuh, ya. Kemudian di dalam rangka untuk al-jarh wa ta'dil. Kenapa Pak?
ulama yang anti ghibah tetapi menghibah ulama. Si fulan kadzab, si fulan mubtadi', rumiya bil bid'ah. Imam fulan Qatadah adalah gini-gini tetapi rumiya bil qadar, tertuduh qadariyah. Kenapa? Karena kemuliaan ulama iya, tapi agama Allah lebih di atas kemuliaannya segala-galanya. Al-Islamu ya'lu. Karena menjaga kemuliaan Islam, menjaga harkat martabat Islam, martabat siapapun itu kalah demi martabat Islam. Itu. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan, saya tahu dampak keburukan ghibah. Sejak itu saya tidak pernah menggibah siapapun. Tapi Imam Al-Bukhari menilai fulan. Makanya Imam Al-Bukhari saking hati-hatinya. Imam Al-Bukhari nggak pernah mengatakan kepada siapapun itu kadzab. Paling tinggi, makanya kalau Imam Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis, udah selesai orang itu. Dan kalau dia menstatuskan hadis cukup hadis maghdub, tidak cukup matruk, ditinggalkan aja. Itu maknanya perawinya adalah kadzab. Kalau sudah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari al-hadis matrukun, udah mungkarul hadis selesai udah. Kalau ada ulama dikatakan atau ahlul hadis perawi dikatakan mungkarul hadis, udah selesai. So ya, adab. Itu ya. Ustadz izin bertanya, di kampung, tapi bukan berarti di sini istri-istri boleh menggibai suami hanya karena dengan tetangga. Itu, ayo gibai suami-suami, ini kurang ajar semua, gitu kan gitu. Itu karena ghibah itu asyik, kadang apalagi di kalangan ibu-ibu itu hadir dengan bahasa yang sangat bagus, ilmiah, dan kadang-kadang gak berasa. Dibuka dengan muqaddimah yang cukup indah, ya. Dan tematik serta anggotanya pun rekrutmennya bagus. Oh jangan ini mbak, itu nggak pas itu. Jangan mbak, aduh nanti bahaya. Dimukadimai, datang baru berdua gitu. Oh udah mbak, mumpung belum lengkap semua mbak, tolong mbak ceritain mumpung belum ada orang. Ya berdua emang apa, bukan orang. Ketek apa? Ini mumpung nggak ada orang katanya. Dah setelah itu mukadimahnya juga mbak, kita memohon kepada Allah ya mbak ya, mudah-mudahan diselamatkan Allah dari sifat-sifat sombong, ujub, pelit itu mbak. Aduh teman kita satu itu mbak, aduh sombongnya, auzubillah. Nah itu kan itu, kita udah amin berkali-kali, amin ya ghibah. Udah sekalian aja ditutup subhanakallahumma wa bihamdika, kafaratul majlis bisa jadi ibadatul ghibah ini. Nauzubillah ya.